Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan mahasiswa Arts University, salam jumpa bersama saya Rita Herlina pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di pertemuan ini kita akan mengulas tentang konsepsi bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu, simak video ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat belajar. Pembahasan akan diawali dengan pengertian bangsa. Bangsa selalu dikaitkan dengan rakyat, padahal suatu rakyat tidak selalu merupakan sebuah kesatuan bangsa. Rakyat harus memiliki esen psychics, yakni living and active corporate will, yaitu kehendak untuk aktif, tinggal, atau hidup bersama-sama. Kemudian bangsa itu memiliki kesadaran nasional, sedangkan rakyat tidak. Dan bangsa adalah satu persamaan, satu kesatuan karakter atau watak yang tumbuh, lahir, terjadi karena persatuan pengalaman. Ada yang menyamakan pengertian bangsa dan negara. Sebagai contoh, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Anggotanya adalah perwakilan dari negara-negara yang ada di dunia, namanya PBB. Tapi di dalamnya ada beberapa negara. Lalu bangsa tidak selalu identik dengan negara, karena ada bangsa yang tidak bernegara dan ada negara yang meliputi berbagai bangsa. Misalnya Amerika Serikat dan Uni Soviet. Bangsa sebagai organisasi formal dari rakyat, negara tidak selalu merupakan sebuah bangsa. Tetapi sebuah bangsa harus memiliki negara, kata Max Silvus-Heinemann. Namun menurut teori negara atau bangsa, negaralah yang membentuk bangsa. Hal ini berkaitan dengan nasionalisme yang bertujuan melanjutkan keadaan bernegara dengan pembentukan negara nasional tersendiri. Kemudian pengertian negara. Negara merupakan terjemahan dari staat, yaitu bahasa Belanda. Juga berasal dari kata status atau statu dari bahasa Latin, yang berarti sesuatu yang memiliki sifat tegak dan tetap. Negara dalam artian formal adalah negara sebagai pemerintah, negara sebagai organisasi kekuasaan dengan suatu pemerintah pusat, dan negara memiliki wewenang untuk menjelaskan paksaan secara legal. Negara dalam arti material adalah negara sebagai masyarakat dan negara sebagai persekutuan hidup. Kemudian, pengertian negara menurut beberapa para ahli sebagai berikut. Dengan demikian, negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lain dan dapat menetapkan tujuan dari kehidupan bersama. Teori terbentuknya negara. Yang pertama adalah teori ketuhanan. Secara umum dalam pandangan teori ketuhanan, negara adalah ciptaan Tuhan dan raja adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan. Sehingga pertanggungjawaban pemimpin negara ditujukan secara langsung kepada Tuhan. Yang kedua, teori kekuatan. Inti ajaran teori kekuatan mengenai terbentuknya negara adalah bahwa suatu negara akan terbentuk sebagai akibat adanya dominasi atau penaklukan dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Yang ketiga adalah teori perjanjian masyarakat. Di sini saya mengambil pendapat dari Rousseau, di mana pandangannya adalah pada hakikatnya manusia itu dilahirkan bebas dan sederajat. Oleh karena kebebasan dan kesederajatan manusia, maka manusia sebagai individu-individu yang berpeluang untuk mengadakan kesepakatan yang disebut sebagai perjanjian masyarakat. Lalu teori integralistik di sini mengungkapkan dari pendapat dari Spinoza, Adam Muller, dan Hegel, yakni negara terbentuk oleh karena adanya susunan masyarakat yang begitu berhubungan erat satu sama lain dan merupakan kesatuan masyarakat yang organis, di mana negara tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat. Akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa
seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan. Tujuan negara. Tujuan negara yang asli ialah pemeliharaan, perdamaian, ketertiban, keamanan, dan keadilan. Tujuan ini mengutamakan kebahagiaan individu. Tujuan negara sekunder ialah kesejahteraan warga negara. Tujuan ini untuk mengutamakan kepentingan kolektif dan tujuan untuk memajukan peradaban manusia dan meningkatkan kemajuan negara. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dirumuskan dalam sidang periode 2 BPUPKI 10-16 Juli 1945 dan tujuan tersebut disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 di mana tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang meliputi pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Unsur-unsur negara itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, rakyat. Kedua, adanya wilayah atau daerah. Yang ketiga, adanya pemerintah yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain. Untuk unsur-unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pertama adalah rakyat Indonesia adalah warga negara Indonesia dan penduduk Indonesia, di mana yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Unsur kedua, wilayah atau daerah. Wilayah Indonesia terbagi menjadi wilayah daratan, wilayah perairan, dan wilayah udara nasional. Unsur ketiga, pemerintah negara Republik Indonesia menjalankan kekuasaan negara Indonesia, artinya pemerintah negara Republik Indonesia memiliki kekuasaan yang tidak didapat dari dan tidak tunduk pada kekuasaan penguasa negara lain. Pemerintah negara Republik Indonesia terdiri atas badan-badan kenegaraan yang masing-masing memiliki kekuasaan dalam pengelolaan negara. Dan yang keempat, sebagai unsur terakhir, pengakuan terhadap negara Republik Indonesia. Secara de facto Indonesia telah sah menjadi suatu negara. Terlebih beberapa waktu kemudian Indonesia memperoleh pengakuan sebagai negara berdaulat oleh negara India, Mesir, dan Australia, sehingga secara de jure telah secara lengkap memenuhi unsur-unsur atau syarat sebagai suatu negara sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum internasional. Terakhir mengenai bentuk-bentuk negara, yaitu berdasarkan konsep dan ada yang berdasarkan kekuasaan. Berdasarkan konsep terbagi menjadi negara kesatuan dan negara serikat. Sedangkan berdasarkan kekuasaan terbagi menjadi negara monarki, oligarki, dan demokrasi. Kemudian bentuk negara Indonesia sendiri adalah berdasarkan konsep menurut Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 1, negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik. Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat. Dan berdasarkan kekuasaan, Indonesia adalah negara demokrasi, yaitu berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tentang kedaulatan rakyat dan pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan itu berada di tangan rakyat, dan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemilu yang diadakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa.